Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Paradigma TV dimanapun Anda berada, hari ini kita lanjutkan kembali program podcast kita dengan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bang Agung Priyatna. Selamat siang Bang. Selamat siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat dan semangat. Ya, hari ini kita berterima kasih kepada Bang Agung atas kehadirannya di channel YouTube Paradigma TV. Bang Agung Priyatna ini adalah Ketua Jubir Anies. Nah, apa itu Jubir Anies? Nanti kita akan bincang-bincang dengan beliau, mempertanyakan apakah ada hubungannya dengan Anies Baswedan dan lain sebagainya. Bang, bisa Kak dijelaskan apa itu Jubir Anies? Ya, selamat pagi pemirsa Paradigma TV. Terima kasih Bang Deddy. Ya. Jadi kenapa Jubir Anies gitu ya? Jadi ini pertanyaan yang sangat penting karena teman-teman dan seluruh masyarakat perlu tahu bahwa Jubir Anies ini adalah relawan yang kita gerakan dengan kawan-kawan, itu usia dari 17 tahun sampai dengan 45 tahun. Jubir Anies ini adalah gerakan komunitas dan juga gerakan kawan-kawan lintas organisasi kepemudaan yang mempunyai semangat visi misi yang sama untuk memperjuangkan Mas Anies Baswedan. Nah, dan ini juga bukan tanpa sebab kenapa menamakan Jubir Anies ya. Jadi Jubir Anies ini bukan hanya singkatannya dari juru bicara Aliansi Nasional dan Sejahtera, tapi ini ada semacam apa namanya petunjuk dari langit kenapa menggunakan nama Jubir ini. Jadi singkat cerita, 2 bulan yang lalu itu saya dengan teman-teman itu sempat membuat gerakan bagaimana kita bisa memperjuangkan Mas Anies Baswedan ya. 2 bulan yang lalu juga saya sempat pernah mimpi gitu ya, mendapat petunjuk itu kita bertiga, saya, Mas Anies Baswedan dan juga istri beliau, itu kita berjalan bersama di dalam mobil dan kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan beliau. Nah, saya pikir apakah petanda ini adalah yang harus kita gerakkan ini adalah teman-teman pemuda ini adalah untuk melekat ke Mas Anies gitu kan. Karena di mimpi itu saya bertiga, saya, Mas Anies Baswedan dan juga istri beliau, dan kita menghadiri sebuah acara ya semacam seperti juru bicara beliau. Akhirnya saya menamakan dengan istilah juru bicara. Nah, tapi pada intinya kita dari kawan-kawan pemuda ini ingin mengumpulkan sebanyak mungkin usia pemuda dari generasi milenial 17 tahun sampai dengan generasi Z 17 tahun sampai dengan 45 tahun. Jadi relawan Jubir Anies ini adalah salah satu relawan yang ingin memperjuangkan Anies Baswedan. Betul ya. Dalam hal politik. Ya. Nah, kenapa memilih sosok Anies Baswedan? Jadi begini ya, kalau kita lihat Mas Anies ini kan terbaik dari yang paling baik ya. Artinya kalau kita lihat banyak tokoh-tokoh yang muncul, tapi Mas Anies ini kalau saya lihat berlatar belakang jelas. Ya. Dia backgroundnya jelas, seorang yang cerdas, punya visi misi ke depan itu ya. Kemudian juga dia punya gagasan, kemudian juga punya narasi, dan kita lihat karya dan juga kerja nyatanya pun juga kita lihat sangat bisa dirasakan oleh orang kita gitu. Itu kenapa kita memperjuangkan Mas Anies. Sebagai seorang figur juga tidak hanya itu ya. Saya pikir Mas Anies juga merepresentasikan apa namanya beberapa sifat. Artinya dia bersih, jujur gitu kan. Artinya dia orang yang amanah ya. Kemudian juga dia cerdas. Kemudian juga dia bisa menyampaikan ke masyarakat bahwa apa yang beliau perjuangkan ini adalah semata-mata untuk masyarakat. Berarti memperjuangkan Anies Baswedan, khususnya Bang Agung sendiri, bukan karena hanya berdasarkan mimpi tadi ya? Oh bukan. Tapi karena berdasarkan analisa ya kan, rekam jejak, ya kan, terus kepribadian dan figur pola kepemimpinan yang dilahirkan oleh Anies Baswedan. Menurut Bang Agung, apa prestasi yang fundamental sehingga tentu saja ini kan gerakan yang memperjuangkan Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden. Nah, karena kita tahu bahwa
Pak Anies Baswedan telah dideklarasikan oleh Partai Nasdem untuk menjadi calon presiden. Dan saya kira gerakan ini untuk memperjuangkan Bang Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden. Nah, sebelum menjadi calon presiden, tentu Mas Anies Baswedan ini kan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, menurut Bang Agung, apa kira-kira prestasi yang fundamental yang mungkin masyarakat perlu tahu sehingga kemudian Bang Agung dan Jubir Anies ini benar-benar memperjuangkan Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden? Jadi kalau bicara Mas Anies Baswedan ini kan salah satu sosok figur yang bukan hanya layak ya, bukan hanya layak, tetapi juga memang punya kompetensi ya, punya kompetensi. Artinya kalau bicara soal layak tadi kan itu bertolak belakang dengan kata-kata yang sifatnya tidak terhormat. Nah, Mas Anies ini mewakili representasi orang-orang yang layak ya, dari yang muncul-muncul figur-figur yang lain itu. Nah, kalau selain Mas Anies ini layak, beliau juga itu mewakili pimpinan atau pemimpin yang mewakili generasi muda untuk menyemangati perubahan ya. Nah, kalau kita lihat prestasi beliau di DKI Jakarta, kalau saya lihat pertama sesuai dengan slogan dia kan maju kotanya bahagia warganya gitu ya. Artinya ada pembangunan yang sifatnya sumber daya manusia dan juga ada pembangunan yang sifatnya fisik. Kalau kita lihat prestasi Mas Anies sangat banyak ya. Kalau kita lihat dari periode beliau menjabat sebagai Gubernur DKI sampai dengan terakhir kemarin, pertama dia amanah tuntas 5 tahun. Kemudian Mas Anies ini selama 5 tahun berturut-turut mendapatkan predikat WTP dari BPK. Kemudian juga secara pembangunan fisik dia mendapatkan penghargaan Sustainable Transportation Award 2021. Terbukti dengan beberapa prestasinya ya, seperti kota yang ramah bersepeda gitu ya. Kemudian juga integrasi transportasi yang baik. Nah, itu salah satu pembangunan fisik yang saya pikir menjadi prestasi Mas Anies Baswedan. Kemudian juga pembangunan Jakarta International Stadium ya, itu yang ditunggu-tunggu masyarakat Jakarta yang selama ini menginginkan stadion di Jakarta. Jadi artinya Mas Anies Baswedan ini sebenarnya paket komplit ya, bukan hanya layak gitu ya, yang saya pikir sampaikan tadi, tetapi beliau ini memang mumpuni gitu ya, mumpuni dalam artian dari segi prestasi, bagaimana dia membangun sumber daya manusia dan juga membangun sumber daya fisiknya begitu ya. Dan saya pikir kenapa itu yang kita harus perjuangkan Mas Anies Baswedan. Kan Bang Agung bilang tadi Mas Anies ini amanah. Artinya amanah ini kan bisa kita artikan bahwa janji-janji Anies Baswedan selama kampanye tahun 2017 yang lalu ditunaikan semua di masa gubernurnya. Menurut saya kan Mas Anies Baswedan bukan satu-satunya gubernur yang berprestasi. Tentu kan ada gubernur-gubernur lain atau kepala daerah lain yang juga mungkin menurut orang lain berprestasi. Lalu apa yang membuat Mas Anies Baswedan di sini unggul dibandingkan misalnya Ganjar Pranowo atau Ridwan Kamil dan beberapa kepala daerah yang juga menurut saya di akhir-akhir ini kan masuk dalam sorotan lembaga survei yang dianggap mumpuni juga untuk menjadi calon presiden. Di situ apa keunggulan Mas Anies? Jadi kita di gerakan grassroots ya, sebagai bagian dari civil society ya. Jadi kalau kita teori politik itu kan ada state, negara, kemudian private sector dan juga ada civil society. Nah, kita bagian dari civil society, dari gerakan masyarakat bawah ini menilai dari beberapa figur yang muncul, Mas Anies itu mempunyai keunggulan dibandingkan yang lain ya. Bahkan survei dari Juni ke Oktober ini, Mas Anies mengalami kenaikan. Ya tadi yang saya bilang tadi, Mas Anies ini sebenarnya figur yang bukan hanya layak sebenarnya, tapi memang mumpuni, baik dari segi kapasitas beliau sebagai pejabat publik gitu ya, ataupun sebagai akademisi sebelumnya. Dan beliau ini memang dari muda dulu memang sudah kita lihat ya, kita lihat memang karirnya itu memang sebagai seorang tokoh nasional itu memang kita lihat sangat luar biasa. Sudah ada tanda-tandanya. Sudah ada tanda-tandanya. Ya kita bisa lihat lah dari SMA aja sebagai ketua OSIS dia sudah pernah dipanggil oleh keluarga cendanya, istrinya almarhum Pak Soeharto ikutin. Artinya memang cikal bakal generasi muda yang memang
layak untuk kita perjuangkan ya. Dan kalau saya sih yang lebih garis bawahi adalah, jadi bicara soal pemimpin itu kan bicara soal sifat ya. Jadi boleh dia kinerjanya bagus, tapi kalau karakter ya tidak punya juga, itu yang saya pikir perlu digarisbawahi. Kalau saya menilainya begini, Mas Anies Baswedan itu mempunyai konsep ya. Nah, konsepnya bagus, gagasannya bagus. Kemudian juga Mas Anies ini mempunyai kompetensi. Nah, Mas Anies punya kompetensi yang baik, terbukti dengan karir beliau mulai dari muda ya sampai dengan gubernur DKI itu. Bahkan sempat pernah ikut kontestasi konvensi Capres Demokrat ya. Artinya kan memang beliau sudah tergugah, apalagi ketika beliau membuat gerakan Indonesia Mengajar ya. Sebenarnya itu salah satu cikal bakal lah bahwa beliau itu punya kompetensi. Nah, dari kemudian yang ketiga, beliau itu punya koneksi ya. Jadi konsep, kompetensi, koneksi gitu ya. Koneksi beliau itu ya sudah kita tidak ragukan lagi lah. Beliau meraih penghargaan internasional sebagai pemimpin kota Jakarta, ya, ibu kota Jakarta gitu ya. Sustainable Transportation Award 2021. Jejaring beliau, koneksi beliau yang sampai dan beliau juga lintas mancanegara, lulusan Amerika Serikat. Ya betul. Itu membuktikan bahwa beliau itu memang layak dan mempunyai kompetensi. Koneksinya juga bagus. Alumni universitas juga ternama di luar negeri. Dan ini yang saya pikir salah satu yang menggugah dan memperjuangkan untuk Mas Anies, salah satunya ini. Tapi kemudian yang kedua juga, Mas Anies ini selain punya konsep, kompetensi dan juga koneksi, beliau juga salah satu pemimpin yang arif ya. Pemimpin yang arif itu karena kita kan harus lihat juga dari sifatnya ya. Mas Anies ini bersih, jujur, amanah gitu ya. Jadi ada 3 kata kunci ya kalau kita pengen jadi pemimpin gitu ya. Jadi Mas Anies ini saya lihat beliau itu orang yang beradab, kemudian berakhlak, dan juga bertauhid. Jadi ketiga inilah pondasi yang saya pikir ketika semuanya punya, dan Mas Anies punya di sini. Dia beradab, bertauhid, dan juga berakhlak. Dan mudah-mudahan memang inilah yang sifat asli Mas Anies, sehingga beliau akan memimpin negara Republik Indonesia ini dengan bisa membahagiakan masyarakat atau rakyatnya. Jadi Mas Anies dianggap sebagai calon pemimpin yang benar-benar ideal ya, untuk masa depan Indonesia. Karena tadi tidak hanya dia buktikan dengan kinerja selama menjabat gubernur, dengan janji-janji yang ditunaikan, terus kepribadian juga, dan membangun dengan cinta. Kalau istilah orang itu membangun dengan cinta, ini kan ada istilahnya Anies Baswedan itu sebagai antitesa dari pemimpin sebelumnya yang dianggap memimpin dengan agak kasar, bisa dibilang begitu, karena beliau beberapa tempat-tempat yang digusur justru beliau bangun kembali. Artinya disinilah yang menurut orang lain juga beberapa orang Anies Baswedan memiliki keunggulan. Ya betul. Makanya saya katakan tadi bahwa Mas Anies ini selain punya konsep, kompetensi dan koneksi yang sangat baik, beliau juga punya adab yang tinggi ya, adab tinggi, kemudian akhlak yang baik, kemudian juga ya dia juga dekat dengan beberapa ulama gitu. Artinya memang dia punya tauhid yang baik gitu. Kita lihat aja misalkan di Jakarta ya kan, dia membangun kembali yang selama ini sudah pernah digusur. Kemudian juga misalkan kebijakan di Bank DKI ya misalkan. Jadi untuk lansia itu tidak ada yang namanya antri. Karena dia menganggap bahwa orang tua itu bukan untuk mengantri gitu, harus diprioritaskan. Harus diprioritaskan. Jadi karena itulah ciri pemimpin yang menggunakan hati ya, membangun hatinya, cinta ya, makanya sesuai dengan slogannya, maju kotanya, bahagia warganya atau rakyatnya gitu ya. Dan memang itulah sebagai pemimpin ya. Kalau kita mau flashback ke belakang lebih jauh, pemimpin-pemimpin kita, suri teladan kita, memang para founding father kita juga membangun negara kita dengan hatinya, dengan cintanya. Itu yang saya pikir Mas Anies punya kelebihan itu, dan kita sangat memperjuangkan. Mudah-mudahan Mas Anies bisa menjadi presiden 2024. Amin. Jubir Anies sendiri posisinya di mana nih Bang? Kelaminnya, apakah dia berada di bawah naungan partai politik, atau memang ini gerakan non underbau partai politik dan benar-benar berangkat dari kesadaran pemuda seperti Abah bilang tadi, atau gimana? Bisa jelaskan Bang? Jadi Jubir Anies ini kan gerakan dari kita semua ya, teman-teman pemuda ya. Jadi kita ini
gerakan yang non partai ya, atau underbow partai. Jubir itu singkatan dari juru bicara, Anies itu adalah Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Jadi semangat kawan-kawan atas kesadaran bersama ini, visi misi yang sama ini, yang sebenarnya menyatukan kita, usia dari 17 tahun sampai 45, bahwa usia pemuda ini adalah usia tantangan untuk menciptakan perubahan. Makanya di pengurusan kita ataupun juga target kita nanti adalah usia 17 tahun sampai 45. Karena dari total penduduk Indonesia, data BPS tahun 2021 itu yang paling dominan itu adalah pemuda. Jadi ada sekitar 25,87% itu usia pemuda generasi milenial sampai dengan generasi Z ya. Nah, itu yang saya pikir membuat kita semangat dari gerakan teman-teman ini, gerakan kesadaran civil society ya, saya bilang ya, gerakan masyarakat sipil ini terus kita gaungkan gitu ya. Insya Allah kita juga mudah-mudahan dalam waktu dekat momentum 10 November bisa kita deklarasikan gitu ya. Jadi kita juga mengajak kepada semuanya pemuda-pemuda yang merasa terpanggil untuk memperjuangkan Mas Anies Baswedan, usia dari 17 tahun ya, generasi milenial dan generasi Z, sampai generasi Z itu, ayo kita sama-sama gabung dalam jubir Anies ini agar apa yang kita perjuangkan Mas Anies Baswedan ini bisa kita berarti capai. Keanggotaannya bebas bagi siapa saja yang mau memperjuangkan Anies Baswedan, dipersilakan untuk join di jubir Anies ya. Kita terbuka untuk umum ya, artinya jubir Anies ini adalah gerakan relawan yang memang atas inisiasi kawan-kawan ya, lintas organisasi kepemudaan. Namun syaratnya adalah usia tadi ya. Usianya kita 17 tahun sampai dengan 45 tahun. Jadi teman-teman pemuda yang memang punya inisiatif dan juga punya kesamaan visi misi untuk memperjuangkan Mas Anies, silakan bergabung ya. Oke. Apa deklarasi tanggal 10 November tepat di Hari Pahlawan. Nah, apakah saat ini di DPP ada DPP atau kepengurusan daerahnya seperti apa, Bang? Ya. Jadi kita terbentuk juga. Kita sudah bentuk pengurus di pusat ya. Jadi kita kan namanya relawan ini kita apa namanya swadaya ya, swadaya dengan semangat sukarelawanan ya. Kalau dalam istilah bercanda itu relawan tuh rela dan tidak melawan ya. Nah, jadi kita ini atas dasar inisiatif kawan-kawan pemuda sudah bentuk di pusat gitu ya, dengan nomenklaturnya kita ketua gitu ya. Kemudian nanti di setiap provinsi kita punya koordinator wilayah. Jadi, dan sebagian provinsi sudah ada orangnya, dan sebagai yang kita minta untuk mengkoordinir pasukannya gitu ya. Dan insya Allah tanggal 10 November momentum pahlawan ya, Sumpah Pemuda tanggal 28 ini ya, ke Hari Pahlawan ini adalah momentum yang tepat bahwa jubir Anies ini akan dideklarasikan untuk kaum pemuda ya tadi. Sejauh ini komunikasi dan koordinasi dengan Pak Anies sendiri seperti apa? Ya, untuk koordinasi dengan Mas Anies Baswedan ini sendiri kita baik ya, cukup baik, karena kita juga bertahap ya jenjangnya ya. Karena berarti kan ini sudah ada restu dari Bang Anies? Insya Allah sudah ada, karena memang kita juga kan masuk di dalam Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, yang memang itu sudah pernah sowan ke Mas Anies Baswedan gitu ya. Insya Allah juga deklarasi kalau memungkinkan kita juga akan panggil atau kita akan undang Mas Anies Baswedan untuk bicara gitu ya. Karena memang ini gerakannya anak-anak muda ya, dan sedangkan Mas Anies ini adalah saya pikir menjadi generasi muda atau koalisi perubahan yang saya pikir mewakili representasi pemuda ya, meskipun usianya udah 45 tahun ke atas ya, tapi saya pikir mewakili representasi generasi milenial ya, dibandingkan figur-figur yang lain. Ya, muda kan nggak mesti diukur dari usia, ya, betul, tapi kalau sebagai pemimpin muda itu kan diukur dari gagasan-gagasannya. Apakah dia akan mendukung dengan kepentingan anak muda atau tidak? Kan percuma usianya muda tapi justru kebijakan-kebijakan tidak pro pemuda. Misalnya soal lapangan pekerjaan, kan era bonus demografi juga kan saat ini yang apakah menguntungkan Indonesia atau justru menjadi mudarat atau merugikan Indonesia. Nah,
Apakah Bang Anies akan hadir Bang di tanggal 10 November nanti? Insya Allah kita sedang proses merancang struktur kepengurusan ya, dan dalam juga masa sedang persiapan proses deklarasi. konsolidasi, Bang. Mudah-mudahan waktu juga tidak bertabrakan ya dengan deklarasi pengusungan Mas Anies dari partai politik ya, karena saya lihat kan ada informasi itu mendekati atau sesudah tanggal Hari Pahlawan itu ada juga deklarasi koalisi ya. Dari satu partai politik. Ya, jadi ada koalisi perubahan namanya kalau yang saya tahu gitu ya, dan beberapa partai politik. Nah, mudah-mudahan kita bisa masuk di tanggal-tanggal yang saya pikir tidak bertabrakan dengan jadwal beliau, dan bisa kita undang beliau untuk mengisi atau sebagai keynote speak bahwa kita anak-anak muda yang tergabung dari Jubir Anies ini adalah gerakan relawan yang benar-benar memperjuangkan Mas Anies Baswedan sebagai sosok yang layak atau figur yang layak dan mumpuni untuk memimpin negara kita, Republik Indonesia tercinta tahun 2024. Oke, mungkin ada harapan-harapannya Bang, baik untuk Pak Anies Baswedan sendiri maupun untuk generasi milenial maupun generasi Z di seluruh Indonesia yang menonton video ini. Baik, terima kasih Bang Dedi ya. Jadi harapan kami pribadi tentu dan juga atas nama Jubir Anies, kita menginginkan bahwa Mas Anies ini tetap istiqomah, bahwa beliau itu orang yang konsisten dan tetap akan tegar ya. Jadi ada istilah dari langit ya, bahwa 1000 orang menjegal, kalau Allah ridho tetap jalan, tapi kalau 1000 orang yang mendukung, Allah tidak ridho tidak jalan. Ini yang saya pikir motivasi langit yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Jangan kendor, jangan pantang semangat ya, bahwa Mas Anies ini harus kita dukung, harus kita kawal bersama-sama. Mas Anies pun juga sebagai calon, sebagai figur, mudah-mudahan diberikan keistimewaan, keistiqomahan, diberikan juga konsistensi agar benar-benar maju di Pilpres 2024. Oke. Ya, terima kasih Bang atas paparan singkat. Tentu ini bukan akhir dari diskusi kita. Nanti akan ada pertemuan-pertemuan atau kita akan mengundang lagi Bang Agung untuk hadir di sini. Tentu saja kan untuk membicarakan dan menyampaikan gagasan-gagasan Bang Anies Baswedan kepada publik, atau mensosialisasikan sosok Bang Anies Baswedan sebagai calon presiden. Terima kasih Bang atas kehadirannya. Ya, semoga kita bisa berjumpa kembali. Amin, amin, ya, amin. Saya akhiri pertemuan ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.